Banjir sebenarnya bukan hal yang asing di Kota Padang, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Namun, banjir tidak selalu terjadi karena hujan saja. Ada banyak faktor lainnya ikut berperan, seperti kondisi lingkungan, tata ruang wilayah, dan bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan di lapangan. Seperti yang saya alami dan terjadi di sekitar tempat tinggal saya, tepatnya di kawasan kos yang berada di dekat saluran irigasi. Menurut cerita warga sekitar, wilayah ini sebelumnya dikenal aman dan tidak pernah mengalami banjir, meskipun hujan deras sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, banjir yang terjadi pada akhir November dan berlanjut hingga Desember 2025 menjadi sesuatu yang tidak terduga bagi kami. Pada malam kejadian, hujan cukup turun deras dan berlangsung lama. Seiring waktu, air di saluran irigasi mulai naik dan volumenya semakin besar. Padahal, sebelumnya irigasi tersebut masih berada pada jarak yang cukup aman dari bangunan kos. Namun pada malam itu, air terus meluap, alirannya melebar, dan perlahan mendekati area pemukiman, hingga akhirnya masuk ke lingkungan kos. Tanggal 27 November, pada jam 11 malam, warga sekitar mulai mengingatkan kami untuk segera bersiap melakukan evakuasi. Kondisi irigasi mulai terlihat tidak normal dan dianggap berbahaya. Kami pun melakukan evakuasi secara mandiri dan berpencar ke tempat yang lebih aman, seperti ke bawah polsek, kawasan Universitas Andalas, dan Pasar Raya. Tidak lama setelah evakuasi, tepatnya pada tanggal 28 November pukul 12 malam, saya mendapat kabar bahwa air dari irigasi sudah mulai masuk ke kamar kos. Hal ini menunjukkan bahwa saluran irigasi yang selama ini dianggap aman ternyata sudah tidak mampu menampung debit air yang meningkat drastis. Keesokan harinya, kondisi sekitar kos masih tergenang sehingga saya baru bisa kembali ke lokasi pada sore hari setelah air mulai surut. Saat kembali ke kos, saya melihat langsung dampak banjir tersebut. Banyak barang pribadi yang terkena air dan lumpur, seperti kasur, bantal, tas, pakaian, kipas angin, dan peralatan lainnya. Selain kerugian secara material, kejadian ini juga menimbulkan rasa cemas dan tidak nyaman, terutama karena banjir terjadi di tempat yang sebelumnya tidak pernah mengalami kejadian serupa. Selain air banjir yang masuk ke kos, dampak lain yang benar-benar kami rasain yaitu air dari keran ikut jadi kotor. Waktu banjir, air yang keluar dari keran sudah nggak jernih lagi, tapi keruh, kecoklatan, bahkan baunya mirip air banjir. Karena itu, kami sama sekali nggak berani pakai air tersebut untuk mandi, nyuci, apalagi buat masak. Di kondisi yang kayak gini, banjir tuh kerasa jauh lebih berat. Bukan cuma soal kasur, buku, dan barang-barang yang kena air, tapi juga karena akses air bersih langsung hilang. Padahal air bersih itu kebutuhan paling dasar. Ditambah listrik di area irigasi yang mati total. Sehingga pas hari itu kami belum bisa menempati kos dan kami harus menginap untuk beberapa hari. Kalau dilihat lebih luas, kejadian banjir yang saya alami di Padang ini sebenarnya bukan kasus yang berdiri sendiri. Kejadian serupa juga terjadi di daerah lain di Sumatera, seperti Sumatera Utara dan Aceh. Di sana, banjir juga kerap muncul setelah hujan deras, terutama di wilayah yang dekat dengan sungai dan saluran air. Salah satu penyebab yang sering dibicarakan oleh masyarakat di daerah-daerah tersebut adalah penebangan hutan dan pohon secara besar-besaran. Ketika hutan berkurang, tanah kehilangan kemampuan untuk menyerap air hujan. Akibatnya, air langsung mengalir ke sungai dan saluran irigasi dalam jumlah besar. Hal inilah yang membuat sungai dan irigasi cepat meluap. Seperti yang kita lihat saat ini yang terjadi di Padang, Sumatera Utara maupun Aceh. Selain penebangan hutan, pembukaan lahan untuk perkebunan termasuk perkebunan sawit juga memperparah kondisi lingkungan. Pohon-pohon yang sebelumnya berfungsi menahan air dan mencegah erosi digantikan oleh lahan terbuka atau tanaman dengan daya serap yang lebih rendah. Dampaknya, banjir menjadi lebih mudah terjadi, bahkan di wilayah yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah seharusnya tidak hanya bertindak setelah banjir terjadi,
tetapi juga lebih tegas dalam mengawasi penebangan hutan dan pembukaan lahan. Jika pengawasan lemah, maka wilayah yang awalnya aman akan terus berubah menjadi daerah rawan banjir. Dari pengalaman banjir yang saya alami, saya menyadari bahwa banjir di Padang memiliki kaitan yang kuat dengan apa yang terjadi di daerah Sumatera Utara dan Aceh. Ini menunjukkan bahwa banjir adalah masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menjaga hutan, mengendalikan pembukaan lahan, dan mengelola lingkungan dengan lebih baik agar kejadian banjir tidak terus terulang kembali di masa depan.